Yusuf Kala tiba-tiba viral belakangan ini. Jejak digitalnya dikuliti habis-habisan, dianggap rasis lah, punya hutang 30 triliun lah, sampai dilaporkan sana-sini oleh berbagai pihak. Padahal dari kemarin-kemarin Yusuf Kala ini adem ayem. Makanya jangan berani-berani melawan Pak Jokowi. Mr. Chaplin hutangnya lebih dari 30 triliun. Mr. Chaplin adiknya Halim Kala korupsi 1,3 triliun. Mr. Chaplin yang menistakan agama Kristen. Mr. Chaplin yang menginginkan harga BBM naik. Dan Mr. Chaplin pula yang bisa memprediksi Juli Agustus Indonesia ini bakal chaos. Tapi kenapa kalian selalu menyalahkan Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin lagi ya, yang menyenggol-nyenggol Jokowi beberapa waktu lalu ya, dan hingga kini netizen masih mengomentarinya. Netizen yang mengomentarinya belum mandek-mandek ya, padahal ini Chaplin nyenggol Jokowi udah cukup lama lah. Beberapa hari lalu. Intinya ini adalah bukti bahwa pernyataan si Chaplin tersebut dianggap jauh api dari panggang ya oleh banyak netizen. Dan memang menurut saya sangat terkesan sekali provokasi. Dan yang bikin menarik, ada neti yang menyebut bahwa yang punya utang ke negara hingga 30 triliun lebih itu si Chaplin, yang korupsi triliunan rupiah juga adiknya si Chaplin, yang ingin menaikkan BBM si Chaplin, yang meramalkan terjadi chaos juga si Chaplin. Lah kenapa kok Jokowi aja yang hingga kini yang selalu disalahkan? Ya biasalah, itu namanya pengalihan isu. Ya cari kambing hitam. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yusuf Kala tiba-tiba viral belakangan ini. Jejak digitalnya dikuliti habis-habisan, dianggap rasis lah, punya hutang 30 triliun lah, sampai dilaporkan sana-sini oleh berbagai pihak. Padahal dari kemarin-kemarin Yusuf Kala ini adem ayem. Makanya jangan berani-berani melawan Pak Jokowi. Ini pendapatku. Awal mulanya kan itu ada video Rismon yang memberikan informasi bahwa JK itu terlibat mendanai Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Meskipun katanya itu adalah video AI. Kemudian JK melaporkan Rismon atas tudingan itu. Di saat yang bersamaan, pada saat diwawancarai oleh pers, JK meminta agar Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada masyarakat. Kalau menurutku, pernyataan ini itu adalah bentuk kekecewaan JK terhadap Pak Jokowi. Tunjukkan ijazah asli, jangan sampai masyarakat kita berpecah habis waktu kita. Kira-kira seperti itu. Dari sanalah JK mendapatkan banyak musibah. Tim garis keras Jokowi mulai bersuara, Ade Armando bersuara, rekam jejak JK dimunculkan di publik, dilaporkan sana-sini. Jangan berani-berani melawan Pak Jokowi. Gini, bukan nggak boleh nyenggol Jokowi, tetapi kata menyenggol, ya kan? Ini kan maknanya kan peyorasi ya. Jadi maknanya itu menganggap makna yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan netizen ya. Menyenggol itu ya apa namanya? Bermakna buruk gitu loh. Sebetulnya nggak masalah kalau mau mengomentari Pak Jokowi, mau mengkritik Pak Jokowi, nggak masalah, gitu kan? Tapi kalau menyenggol, ini maknanya sudah nggak baik ya. Makanya saya juga setuju, jangan coba senggol-senggol Jokowi. Dan menurut saya bukan hanya Jokowi ya, siapapun jangan disenggol ya. Karena kalau disenggol itu, menyenggol itu, menurut saya maknanya itu peyorasi, maknanya buruk gitu loh. Nah
Kalau udah menyenggol, nah kemudian borok-boroknya ya kan diungkap atau tiba-tiba saja muncul ke permukaan karena algoritmanya terpantik. Kemudian marah-marah gitu katanya, oh gara-gara nyenggol Jokowi langsung diungkap oleh para termul. Ya makanya jangan punya salah gitu loh. Salahnya seabrek malah menyalahkan orang. Salahnya sendiri, aibnya akhirnya terungkap gitu loh. Ah, lanjut. Mr. Chaplin hutangnya lebih dari 30 triliun. Mr. Chaplin adiknya Halim Kala korupsi 1,3 triliun. Mr. Chaplin yang menistakan agama Kristen. Mr. Chaplin yang menginginkan harga BBM naik. Dan Mr. Chaplin pula yang bisa memprediksi Juli Agustus Indonesia ini bakal chaos. Tapi kenapa kalian selalu menyalahkan Pak Jokowi? Otak kalian taruh di mana? Hei. Iya, memang terkesan tidak masuk akal teman-teman ya di pikiran orang yang normal seperti ternak-ternak Mulyono. Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, yang punya utang 30 triliun lebih ke negara, itu si Chaplin. Yang begini-begini si Chaplin, yang begini-begini si Chaplin. Lah ngapain Jokowi yang selalu dicaci maki, disalahkan? Kan gak masuk akal kalau pikiran orang waras seperti para ternak Mulyono. Iya. Tapi kita harus paham, ya kan? Itulah yang namanya Sengkuni. Dia mencoba memutarbalikan fakta, ya, agar yang tampak di masyarakat itu, yang jelek, yang salah itu adalah si Jokowi, bukan si Chaplin. Lanjut. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Supaya ini habis waktu kita. Biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pak, izin ya Pak ya, saya coba berkomentar dan menanggapi tentang pernyataan Bapak atau pemikiran Bapak yang seperti di video tadi. Saya ingin menanggapi dengan serius ya Pak ya. Jadi begini ya Pak Kala ya. Saya ini adalah orang yang waktu itu mendukung Bapak waktu berpasangan dengan Bapak Jokowi 2014 Pak. Nah, saat itu kan Bapak waktu mendaftar di KPU kan, Bapak kan bersampingan tuh dengan Bapak Jokowi. Bapak juga kan ada juga menyerahkan ijazah asli. Nah, ini loh ijazah asli saya di KPU kan, disaksikan para wartawan, para jurnalis, dilihat banyak orang kan Pak. Ada kok videonya waktu Bapak mendaftar itu. Karena saya pendukung Bapak di 2014 dengan berpasangan dengan Bapak Jokowi. Ini loh ijazah asli, ini fotokopinya yang berlegalisir. Nah, kan begitu Pak, cara mendaftar kan begitu Pak. Nggak ada menyerahkan fotokopi doang, pasti diperlihatkan ijazah aslinya, ini legalisirnya, kan begitu. Bapak itu kan sebagai seorang mantan pejabat publik, nah, seorang pengusaha juga. Nah, kenapa Bapak mau-maunya ikut-ikutan seperti kehendak jongos-jongos Bapak, seperti Roy, Anies, nah, yang congor-congornya, yang sukanya menebarkan fitnah, menebarkan kebencian. Dan yang saya heran Pak Yusuf Kala ya, yang saya heran tuh kenapa orang-orang yang sakit hati dengan Bapak Jokowi, yang pecatan Bapak Jokowi, itu menjadi jongos Bapak. Itulah saya yang heran tuh kenapa gitu loh Pak. Anies dendam dengan Bapak Jokowi karena dipecat jadi menteri, jongos Bapak juga. Congornya di mana-mana. Gitu kan. Begini, menjelek-jelekan pemerintah. Roy Suryo juga menteri dari partai yang biru itu. Nah, itu juga dipecat Bapak Jokowi, daerah Bapak Jokowi, ya kan, jadi menteri. Sakit hati dengan Bapak Jokowi, terus menjadi jongos Bapak juga. Saya heran kenapa gitu loh. Saya heran kenapa orang-orang yang dipecat Bapak Jokowi, yang sakit hati dengan Bapak Jokowi, yang balas dendam dengan Bapak Jokowi itu menjadi jongos Bapak gitu loh. Akhirnya congornya di mana-mana Pak, ndak karuan Pak.
Saya heran begitu loh Pak. Nah, seharusnya Bapak itu mantan pejabat publik yang dulu berdampingan dengan Bapak Jokowi, harusnya Bapak itu harusnya bersikap netral Pak. Saya berharap Bapak Jokowi itu tetap lanjut di pengadilan, karena langkahnya itu tepat untuk menegakkan keadilan, kebenaran di pengadilan melalui jalur hukum. Harusnya Bapak ngomong begitu. Nggak perlu Bapak, harusnya Jokowi tinggal perlihatkan aja lah ini. Kan sudah diperlihatkan Pak, waktu di Polda Metro Jaya sudah diperlihatkan saat gelar perkara diperlihatkan. Jongos Bapak itu, yang Roy Suryo itu, congornya tetap ngomong Pak. Kalau ibaratkan tuh tidak asli katanya. Tetap dia tidak percaya Pak. Nah, semua tidak dia percaya Pak. Nah, jadi harusnya Bapak, makanya langkah Bapak Jokowi itu untuk menempuh ke jalur hukum untuk di pengadilan itu sah dan tepat benar. Jadi jongos Bapak seperti Anies, Roy Suryo yang sekarang ini Pak, mereka itu kan Pak orang-orang yang bego Pak. Nah, Bapak jadikan jongos Bapak. Nah, terus congornya, ya Bapak tahu sendirilah bagaimana di depan publik itu congornya. Jadi cukup mereka aja Pak, Anies dan Roy Suryo ini aja Pak yang jongos Bapak, yang ini, yang dua ini yang bego Pak. Jadi kalau bisa Bapak Yusuf Kala itu jangan Pak, jangan ikut-ikutan gitu loh. Harusnya Bapak Jokowi support, dukung. Artinya apa yang dilakukan Bapak Jokowi itu tepat dan benar untuk memastikan kepastian hukum. Nah begitu Pak, harusnya. Terus di situ ada pernyataan Bapak, ini buang-buang waktu, terus biayanya mahal, banyak habis. Nah, biayanya mahal. Nah, jadi pertanyaan lagi Pak, akhirnya netizen bertanya lagi Pak, kenapa Bapak yang mengeluh biayanya mahal, buang-buang waktu? Nah, emang Bapak ikut membiayai mereka? Nah, ini akhirnya jadi pertanyaan publik Pak. Akhirnya jadi pertanyaan publik kan Pak, Bapak sampai ngeluh biayanya mahal lagi, ini tak waktu begini. Nah, masyarakat ibarat kata jadi terpecah belah. Nggak ada Pak yang terpecah belah. Yang memecah belah justru jongos Bapak itu Pak, dengan congornya itu Pak. Kalau masyarakat lain nggak ada Pak, aman-aman aja Pak, tidak ada terpecah belah. Hanya saja berbeda. Yang pintar dan waras Pak, yang tidak bego itu berpikir sah, Bapak Jokowi itu sah, ijazahnya asli. Karena apa? Yang mengeluarkan sudah mengakui. Hanya jongos Bapak itu, yang orang sakit hati itu, yang sekarang Bapak pelihara itu aja Pak yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu Pak. Jadi itu aja ya Pak Yusuf Kala. Artinya itulah yang ibaratkan tanggapan saya yang dengan serius ini. Jadi cukup yang Anies dengan Roy Suryo ini aja yang bego Pak. Kalau bisa Bapak jangan deh. Karena saya dulu 2014 mendukung Bapak loh Pak, 2014. Jadi itu aja ya Pak Yusuf Kala ya. Artinya nggak usah ikut-ikutan Pak. Nah, Bapak jalankan aja usaha Bapak gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan, biarkan aja Bapak Jokowi menempuh jalur hukum. Oke Pak, terima kasih. Iya, ini sebuah pernyataan yang mengingatkan kita teman-teman ya. Ngapain ya kau meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di hadapan rakyat gitu loh. Sementara kau sendiri itu adalah orang yang mendampingi Jokowi pada saat itu. Bukan mendampingi sebetulnya. Sama-sama mendaftar karena kalian ini dulu satu pasang, kan begitu. Calon presiden dan calon wakil presiden. Kalian bersama mendaftar gitu loh di KPU. Hah? Dan Jokowi saat itu berada di samping Anda. Ya toh? Iya, lo kok bisa-bisanya sekarang Anda mengatakan meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Plain, kucing aja ketawa ngeliat pernyataanmu itu, plain. Lanjut. Jokowi menjawab permintaan JK untuk menunjukkan ijazah asli. Kata Pak Jokowi, yang menuduh yang harus membuktikan, bukan saya. Lah memang benar, yang menuduhlah yang harus membuktikan. Karena kalau tidak begitu, nanti orang bisa seenak udelnya menuduh orang lain dan yang tertuduh pula yang harus membuktikan. Masa Pak JK yang mantan wakil presiden 2 kali nggak paham hal yang sesederhana ini? Nggak mungkin dong. Bisa jadi nggak mungkin ya, maksudnya ya pasti paham, bisa jadi memang nggak paham.
Jadi kita jangan pernah menormalisasi atau menganggap bahwa orang yang kaya, pejabat, itu pengetahuannya tinggi. Enggak. Justru pengalaman saya ya, sebagian besar pejabat itu modalnya cuma satu, punya banyak uang. Dan sebagian besar mereka itu bisnis-bisnisnya itu dalam tanda kutip gitu ya. Itu bisnis gelap, makanya mereka memiliki kekayaan yang tidak normal, jauh melebihi orang-orang pada umumnya, karena mereka usahanya dalam tanda kutip itu gelap, dan rata-rata mereka itu ya modal cuma banyak duit aja gitu loh, tapi pengetahuan kok celak gitu loh. Jadi menurut saya ya bisa jadi si Chaplin memang benar-benar nggak tahu gitu loh, bagaimana sih sistem pembuktian di negara Indonesia gitu ya kan. Apakah yang menuduh harus membuktikan? Apakah yang dituduh harus membuktikan gitu loh. Kalau di negara Arab yang saya dengar memang yang dituduh teman-teman ya, yang harus membuktikan. Jadi ketika dituduh oleh negara, negara bisa langsung memanggil menindak ya, menangkap sampai orang tersebut bisa membuktikan bahwa dirinya nggak bersalah. Dan alhamdulillah itu nggak berlaku di Indonesia. Kalau berlaku di Indonesia kacau ya, main tangkap aja, main tuduh aja. Lanjut. Sekarang kita masuk bagaimana logika yang tidak boleh diputar balik. Nah, mari kita masuk ke ranah hukum yang paling objektif ya. Karena di sini kita akan melihat betapa licinnya cara berpikir sebagai elit politik kita. Prinsip suci, actori incumbit probatio. Kalimat Jokowi yang menuduh itu yang membuktikan. Bukanlah omong kosong semata. Itu adalah asas hukum tertua, tertinggi, dan paling adil di seluruh dunia peradaban. Namanya actori incumbit probatio. Artinya sederhana, beban pembuktian itu mutlak ada di tangan pihak yang menggugat, pihak yang menuduh, pihak yang merasa dirugikan. Kenapa aturan itu dibuat? Nah, karena secara logika, membuktikan bahwa sesuatu itu ada, itu mudah. Tapi, membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada, itu adalah hal yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Coba bayangkan, jika saya menuduh kamu mencuri ayam, saya bisa cari bukti CCTV, saksi, atau sisa bulu ayam. Tapi jika saya menuduh kamu tidak mencuri ayam, bagaimana caranya kamu membuktikannya? Itu tidak mungkin, itu jebakan. Maka hukum yang adil menetapkan orang yang dituduhkan tidak punya kewajiban apapun untuk membuktikan dirinya suci. Dia berhak diam, dia berhak menuntut bukti. Itu namanya praduga tak bersalah. Itu hak asasi manusia paling dasar. Sekarang kita masuk pada ironi yang sangat menyakitkan. JK versus dirinya sendiri. Sekarang mari kita bedah kasus JK ini. Ini bagian yang paling nikmat untuk dikupas. Karena di sini terlihat jelas wajah asli dari double standard yang luar biasa. Kita punya skenario nih teman-teman ya. Skenario ya, kita punya skenario. Nah, skenario A-nya seperti ini. Skenario A ketika JK yang dituduh. Saat JK dituduh mendanai isu ijazah, reaksi beliau adalah, saya tidak akan buktikan apa-apa. Saya tidak akan turun ke lumpur. Kalian yang menuduh, kalian yang harus cari bukti itu. Itu hukumnya. Kira-kira begitu ya. Dan secara hukum positif, posisi JK ini 100% benar. Tidak ada yang bisa membantah. Karena dia yang jadi korban tuduhan, maka dia yang berhak menuntut pembuktian dari penuduh. Skenario B. Seperti ini. Skenario B, ketika JK menuduh atau menuntut orang lain. Tapi, lihatlah apa yang JK katakan soal ijazah Jokowi. JK berkata dengan enteng, ya, kan gampang. Tunjukkan saja ijazahnya ke kamera. Foto, upload, selesai. Kenapa ribet sih? Kira-kira begitu ya pemikiran sederhananya. Hah, sekarang? Mohon maaf Bapak JK. Ini yang namanya berpaling muka secara logika. Ya, ini yang namanya menggunting atau mengatur hukum sesuai kepentingan. Ketika Bapak yang diserang, Bapak berteriak paling kencang, hukum itu adil. Saya tidak harus buktikan diri. Yang menuduh itu yang bukti. Tapi
Ketika orang lain yang diserang, Bapak malah bersuara lembut. Ya, tunjukkan saja kali. Gampang kok. Buat apa ngotot? Nah, kira-kira seperti itu. Loh, sekarang kok aturan mainnya bisa diubah-ubah seenak jidat? Kok hukumnya bisa tajam ke orang lain, tapi tumpul ke diri sendiri gitu loh. Nah, Bapak sedang meminta Jokowi melakukan hal yang Bapak sendiri tolak lakukan dengan tegas. Bapak sedang meminta Pak Jokowi memberikan logika hukum yang justru sedang Bapak perjuangkan mati-matian di meja hijau saat ini. Ini bukan lagi soal ijazah ada atau tidak, ya. Ini bukan soal ijazah ada atau tidak. Ini soal integritas kepintaran. Ini soal apakah Bapak benar-benar paham hukum, atau hukum itu cuma jadi topeng buat kepentingan sesaat. Nah, sekarang kita masuk sedikit yang ya mungkin kalian lihat mungkin ada nada provokatifnya. Ini Pak. Nah, ya. Logika praduga tak bersalah. Woi, seperti yang saya sampaikan di bagian depan tadi ya. Jadinya ya, inilah prinsip hukum tertua, termulia di dunia, bahwa seseorang itu ketika dituduh ya maka yang menuduh lah yang harus membuktikan. Kenapa? Karena yang dituduh itu kategorinya korban ya, korban penuduhan, gitu. Nah, itu berlaku hukum praduga tak bersalah. Yang bersangkutan baru dinyatakan bersalah jika yang menuduh bisa menunjukkan bukti, kan seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Bung Musato barusan. Ini menurut saya ya, kalau si Chaplin itu waras ya, waduh ini sudah mencret-mencret ini, diceramain oleh anak-anak muda macam kayak gini. Ya toh, iya, malu 7 turunan dia. Kalau belum pedot ya kan urat malunya. Lanjut. Nah, makanya saya pesan ke Pak JK, jangan tanggung mainnya. Ya. Mainnya jangan tanggung. Kalau memang Pak JK ingin masuk ke dalam isu ijazah Pak Jokowi, saya sarankan Pak JK untuk melaporkan Pak Jokowi. Gitu, melaporkan Pak Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Nah, sehingga Pak JK nyemplungnya sekalian. Total. Jangan berpura-pura lugu, jangan berpura-pura tidak tahu, dan akhirnya membangun narasi-narasi yang tentu akan memicu perdebatan, apalagi kan urusan ijazah Pak Jokowi kan ini sudah mendekati masuk ke pengadilan. Ya seharusnya Pak JK sebagai seorang negarawan ya menyampaikan, ya sudahlah, kita lihatlah nanti hasil putusan pengadilan, biar pengadilan memutuskan. Harusnya seperti itu. Menyejukkan gitu. Nah, kalau ini mah saya no comment ya. Kalau mau terjun aja langsung. Ya, boleh pakai payung juga boleh nggak pakai payung. Kalau pakai payung namanya terjun payung. Kalau nggak pakai payung namanya terjun bebas. Terserah. Aduh, Plin makin kesini makin kelihatan ternyata kau dalang dari semua ini. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.